bisa beras, bisa kacang. Beras? Kacang atau beras? Beras. Yuk kita buktikan ya. Ntar Caleb taruh di sini. Imajinasi Caleb tertantang. Ia harus menebak benda di dalam balon dengan cara meraba. Ya, ini adalah stereognostic sense, cara untuk merangsang kemampuan anak dalam mengenal objek melalui indera peraba. Ada pula flabby jelly bertekstur kenyal dan licin. Dan sensory barrel yang berfungsi mengasah penglihatan anak dan menambah wawasan mereka. Seluruhnya merupakan bagian dari sensory play, yaitu permainan yang bersifat sensoris untuk mengasah panca indera mereka. Inilah yang dilakukan Elvina Limkusumo, ibunda Caleb, membuat sensory barrel untuk buah hatinya. Caranya mudah. Jadi komposisinya itu bisa komposisi dasarnya air yang diberikan satu warna. Warnanya juga boleh bebas apa saja. Selanjutnya Anda juga bisa menambahkan minyak seperti ini. Jadi ini minyak, lalu air yang ditambahkan glitter. Untuk cerita-cerita khusus bisa ditambahkan miniatur, figurin, dan lain-lain sesuai dengan temanya masing-masing. Seperti yang ini misalnya, ini temanya ocean, jadinya ada kayak ikannya, warnanya biru. Vina mulai mencari ide permainan perangsang sensoris sejak Caleb berusia 1 tahun. Ia yakin rangsangan sensoris sejak dini dapat melatih perkembangan otak anak. Dan pada anak usia 0 hingga 2 tahun, kecerdasan kognitif dapat dikembangkan lewat kegiatan sensoris dan motorik. Kapasitas kognitifnya memang dari aktivitas sensorik juga motorik, sehingga merangsang panca indera sejak dini itu adalah modal utama untuk mereka meraih kecerdasan mereka, kemampuan mereka untuk bersosialisasi dan sebagainya, itu sampai mereka nanti di usia dewasa. Dengan sensory play, anak juga dilatih lebih luas dengan mengenal ragam tekstur. Menyenangkan karena permainan sensoris ini dapat dibuat sendiri. Awalnya sih Caleb masih kayak ragu-ragu megangnya, kayak kayak mukanya kelihatan deh ekspresinya kayak ragu-ragu. Tapi setelah 2-3 kali malah asikkan sendiri. Nah setelah hari itu tidak ada hari tanpa permainan sensori. Tema lautan seperti ini juga seru dikerjakan. Membuat sensory play menggunakan es batu dan jelly yang dicampur pewarna makanan, soda kue, dan glitter. Lengkap dengan aksesoris bawah laut. Bunda juga bisa membuat permainan sesuai tema yang digemari anak. Kreatif, mudah, dan membuat hubungan ibu dan anak semakin akrab. Kalau saya pikir-pikir dia tuh jadi lebih more aware ya anaknya. Jadi misalnya dia ngelihat sesuatu deh gitu, dia tuh ntar bisa komentarnya tuh yang kadang-kadang nggak kita expect. Misalnya dia bilang, ya ampun itu esnya udah meleleh gitu loh, kepanasan nih dari tadi. Jadi dia tuh secara nggak langsung juga dia mengerti dasar-dasar sains ya. Sensory play juga memperkaya emosi, kecerdasan, dan perkembangan fisik si kecil. Panca indera semakin kaya pengetahuan, otak semakin matang dan membantu perkembangan bahasa. Bonus lainnya, memancing imajinasi dan kreativitas anak. Sisi positif lainnya, anak tenang menerima stimulasi dan belajar memecahkan masalah sendiri. Sebaliknya, panca indera anak yang tak terstimulus menyeluruh bisa berdampak sensory integration disorder, yaitu respon yang keliru akibat otak salah memproses informasi. Misalnya gangguan keseimbangan, sulit berkomunikasi, benci sentuhan orang lain, sampai sulit diatur. Itu dampaknya yang paling utama, misalnya anak menjadi mudah jatuh, itu dari gerakan tubuhnya. Sementara anak ada juga yang menjadi mudah ke-distract konsentrasinya sehingga menimbulkan kesulitan belajar di sekolah. Ada juga anak yang menjadi sangat resisten terhadap perubahan sehingga menjadi anak yang sangat kaku dan tidak fleksibel sama sekali. Nah, tentu saja itu mempengaruhi sosialisasi dia dengan teman-teman. Jadi dengan hal yang sepertinya sepele ternyata dampaknya sangat besar.
Vina pun tak segan membagi ilmunya tentang sensory play. Seluruh idenya dituangkan di situs montessori.com miliknya. Juga di buku terbitan terbarunya, Montessori di Rumah. Saat memperkenalkan sensory play kepada anak untuk pertama kali, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk yang pertama kali mau ngenalin ke sensory play, itu berarti kan kita nggak tahu ya anaknya reaksinya akan mau atau enggak, atau kaget, kita belum tahu. Coba di suasana yang rileks, jadi mungkin akhir pekan gitu. Terus juga jangan dipaksa. Jadi kalau misalnya anak-anaknya pada saat kita main dulu tunjukin gini. Tapi kalau anaknya nggak merespon, jangan dipaksa gitu. Karena kita ingin intinya membuat kesan dan memori itu tuh seneng gitu, fun. Berkembangnya pengetahuan tentang pentingnya mengasah sensoris anak, semakin banyak pula para ibu yang terinspirasi menerapkan sensory play di rumah. Kalau misalkan lagi weekend gitu, saya suka bikin dari air itu dibekuin, terus diisi binatang-binatang, terus nanti dia jadi rescue binatangnya gitu. Terus yang jelly-jelly yang kayak kelereng gitu yang diairin. Semua yang ngerangsang itu deh, ngerangsang sensorinya dia gitu. Kadang misalnya jump gitu, terus kayak gitu, kayak tadi zigzag, walking, terus crawling kayak gitu, terus kick the ball kayak gitu sih. Sensory play tak sebatas bermain dengan warna dan tekstur, tapi juga indera gerak dan keseimbangan. Karenanya, bebaskan si kecil lincah bergerak. Bisa juga dibiasakan sejak bayi, bahkan sejak ia di kandungan. Misal dengan memperdengarkan musik klasik atau berkomunikasi dengan janin. Yang penting semuanya konsisten, karena sensory play dapat diterapkan dengan peralatan rumahan. Semakin menyenangkan jika dilakukan bersama ayah dan bunda. Feby Purnamasari, Ramang Praseno, melaporkan untuk NET.